Orang pilihan Allah di dalam Kristus. Renungan diinspirasi dari bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 1 ayat 3 sampai 6 dan 11 sampai 12. Saudara-saudara, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di surga. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula untuk menjadi anak-anak-Nya oleh pengantaraan Yesus Kristus, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Aku katakan, di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan Allah, yakni kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Dengan demikian, kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus ditentukannya supaya menjadi pujian bagi kemuliaan-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Hari ini gereja merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda. Maria telah dipilih Allah untuk karya keselamatan manusia, maka Maria dikuduskan sejak pembuahan dalam rahim ibunya. Kristus yang dikandungnya adalah pribadi kedua Allah Tritunggal Maha Kudus, karena itu selayaknya berada dalam rahim yang kudus. Karenanya, Maria tidak memiliki dosa asal. Walaupun Maria dipilih Allah, bukan berarti Maria bebas dari penderitaan. Sejak kabar gembira yang diterimanya dari malaikat Gabriel sampai dirinya diangkat ke surga, Maria mengalami banyak penderitaan dalam hidupnya. Maria percaya bahwa di dalam Kristus ia akan memperoleh bagian yang dijanjikan Allah untuknya. Perjalanan spiritual satu komunitas adat di Cigugur, Kabupaten Kuningan, saat hendak menjadi komunitas umat Katolik, mengalami banyak tekanan dari penguasa dan masyarakat sekitar. Mulanya, mereka dibesarkan dalam tradisi agama mayoritas masyarakat di daerah itu. Tetapi pada tahun 1921, para pemuka agama menuduh komunitas telah melenceng jauh dan tidak sesuai dengan ajaran agama mereka. Memang, komunitas adat ini memadukan ajaran agama dengan kepercayaan lama mereka, yaitu Sunda Wiwitan. Pemuka agama mendekati pemerintah kolonial Belanda untuk melarang kegiatan komunitas ini. Usaha mereka gagal. Bahkan, komunitas ini mendapat pengesahan pada tahun 1926 sebagai komunitas hukum adat. Namun ketika pemerintah militer Jepang berkuasa, kegiatan mereka dilarang dan dibubarkan. Anggota komunitas adat ini tercerai-berai ke Majalengka, Ciamis, dan Tasikmalaya. Di masa Indonesia merdeka, masih saja mereka dilarang, bahkan perkawinan mereka dianggap tidak sah.
Akibat tekanan yang terus-menerus, pemimpin membubarkan komunitas ini dan memilih masuk ke salah satu agama resmi, yaitu Katolik, yang diakui pemerintah Indonesia. Sekitar 7.000-an eks-komunitas ini yang ada di Kuningan memilih menjadi Katolik, belum termasuk dari daerah lainnya. Kelihatannya mereka yang memilih masuk Katolik, tetapi sesungguhnya Allah sendiri yang memilih mereka. Mereka yang dari semula telah ditentukan Allah untuk memperoleh keselamatan di dalam Kristus. Sadarkah kita bahwa kita telah dipilih Allah untuk memperoleh keselamatan dalam Kristus? Marilah kita berdoa. Ya Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, puji dan syukur kepada Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Berilah kami rahmat dan kasih karunia-Mu yang kami perlukan untuk hidup sebagai orang pilihan-Mu. Biarlah nama-Mu semakin dimuliakan di dalam perkataan dan perbuatan kami. Amin.